Bayangkan, malam yang sunyi, hanya ada detak jantungmu sendiri. Kamu berbaring, menatap langit-langit, pikiranmu berputar-putar. Pertanyaan yang tak pernah mau diam. Mengapa hidupku terasa begitu berat? Mengapa rezeki seakan menjauh? Padahal aku sudah berusaha. Ada rasa sakit yang tidak terlihat, luka batin yang tak bisa diukur oleh mata. Tapi kamu merasakannya setiap hari. Perasaan tertinggal, perasaan tak cukup, perasaan seolah dunia menutup pintu. Ada sesuatu yang menyiksa, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu anggap sepele, tapi diam-diam mencuri masa depanmu. Kebiasaan yang seperti racun halus, yang tiap hari menetes dalam jiwamu, membuatmu miskin, bukan hanya miskin harta, tapi juga miskin harapan. Pernahkah kamu merasa seolah ada tembok tak terlihat yang menghalangi langkahmu? Kamu ingin maju, tapi setiap kali melangkah, seakan ada tangan tak kasat mata yang menarikmu kembali. Itu bukan hanya takdir, itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang kamu ulang hari demi hari, sampai menjadi rantai. Mari aku tanyakan padamu, berapa kali kamu menunda sesuatu yang penting hanya untuk mencari kenyamanan sesaat? Berapa kali kamu memilih tidur lebih lama, padahal mimpimu sedang menunggu untuk diwujudkan? Berapa kali kamu menukar waktumu yang berharga dengan kesenangan instan, yang setelahnya hanya meninggalkan kekosongan? Inilah kenyataannya. Kemiskinan jarang datang tiba-tiba. Ia perlahan, ia masuk diam-diam, ia lahir dari kebiasaan. 10 kebiasaan kecil yang tanpa sadar menutup pintu rezekimu. Dan aku tahu, rasa sakit itu nyata. Saat kamu melihat orang lain berhasil, hatimu bertanya, apa yang salah denganku? Saat kamu menghitung uang terakhir di dompet, sementara kebutuhan terus bertambah, dadamu sesak. Saat malam tiba, doa terasa berat, karena imanmu diuji. Aku ingin kamu tahu, aku melihatmu, aku memahami luka itu, karena setiap jiwa pernah melewati masa gelap. Bahkan jiwa-jiwa besar yang kini berdiri tegak pernah merasakan seolah mereka tak punya masa depan. Napoleon Hill pernah berkata, setiap kesulitan membawa benih keuntungan yang sama besarnya. Tapi benih itu hanya tumbuh jika kita mau menyiraminya dengan kesadaran. Dengarkan baik-baik, kamu tidak gagal, kamu hanya sedang terjebak dalam lingkaran. Lingkaran kebiasaan, lingkaran pikiran, lingkaran ketakutan, dan lingkaran ini bisa dipatahkan. Bayangkan, ada cermin di hadapanmu. Tatap dirimu di dalamnya. Apakah kamu melihat wajah yang lelah, mata yang kehilangan cahaya, atau apakah jauh di dalam sana ada percikan kecil, cahaya yang belum padam? Cahaya itu adalah bukti bahwa di balik rasa sakit ada harapan. Jangan salah, kemiskinan bukan hanya soal tidak punya uang. Kemiskinan sejati adalah ketika kita berhenti percaya pada kemungkinan. Ketika kita membiarkan diri terjebak dalam kebiasaan yang salah. Dan inilah kebenaran yang sering disembunyikan. Hidupmu bisa berubah jika kamu berani berhenti hari ini. 10 kebiasaan itu mungkin kamu lakukan tanpa sadar. Kebiasaan menunda, kebiasaan mengeluh, kebiasaan menyalahkan orang lain, kebiasaan takut mencoba, kebiasaan membuang waktu, kebiasaan mencari kenyamanan instan, kebiasaan membandingkan diri, kebiasaan menyerah sebelum berjuang, kebiasaan tidak mengendalikan pikiran, dan kebiasaan meremehkan doa. 10 racun halus ini menutup jalan rezeki. Tapi, dengarkan ini dengan hatimu. Seketika kamu sadar, seketika kamu memilih untuk berhenti, semesta mulai bergerak. Kesempatan yang dulu tersembunyi mulai terbuka. Energi yang dulu lemah mulai menguat. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan tidak pernah menciptakanmu untuk gagal? Bahwa setiap manusia diberikan potensi tanpa batas? Bahwa rezeki tidak hanya ditentukan oleh keadaan luar, tapi oleh keadaan dalam?
Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Pikiran yang kau ulang, doa yang kau bisikkan, keyakinan yang kau tanamkan, itulah yang menjadi kenyataan. Tapi sebelum semua itu, kamu harus berani mengakui luka ini. Akui bahwa kamu sedang sakit. Akui bahwa kamu sedang terjebak. Akui bahwa kebiasaanmu telah membuatmu jauh dari kehidupan yang kamu impikan. Karena pengakuan adalah awal kebebasan. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan daripada gagal? Menyadari bahwa kamu sendiri yang menciptakan kegagalan itu. Tapi kamu tahu apa yang lebih indah daripada berhasil? Menyadari bahwa kamu sendiri yang membangunnya. Dengan tanganmu, dengan doamu, dengan imanmu. Sekarang, tarik napas dalam. Rasakan dadamu mengembang. Dengarkan suara batinmu. Ada pesan yang ingin keluar. Aku ingin berubah. Aku ingin bebas. Aku ingin hidup dengan tujuan. Dan percayalah, hanya satu keputusan yang memisahkanmu dari hidup yang baru. Keputusan untuk berhenti hari ini. Berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang memiskinkan. Berhenti dari racun kecil yang menutup pintu rezekimu. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Aku berjalan bersamamu. Kata-kata ini bukan sekadar suara. Ini adalah pintu. Dan ketika kamu memilih untuk membukanya, cahaya akan masuk. Aku tahu hatimu lelah. Tapi justru dalam kelemahan itulah, kekuatan baru bisa lahir. Karena jiwa yang pernah patah, ketika bangkit, ia tak bisa lagi dihentikan. Malam yang gelap bukanlah akhir. Ia hanya tanda bahwa fajar sudah dekat. Dan fajar itu bisa dimulai hari ini. Dengarkan lagi, kebiasaan buruk tidak pernah lebih kuat daripada tekadmu. Kesedihan tidak pernah lebih kuat daripada doamu. Ketakutan tidak pernah lebih kuat daripada imanmu. Hari ini, sebuah pintu terbuka. Kamu bisa memilih tetap tinggal dalam lingkaran lama atau melangkah menuju cahaya. Aku ingin kamu membuat satu janji pada dirimu sendiri, di dalam hatimu. Saat ini juga, aku berhenti hari ini. Aku berhenti menunda. Aku berhenti mengeluh. Aku berhenti menyalahkan. Aku berhenti menyerah. Ucapkan dalam hati, ulangi. Rasakan getarannya. Itulah autosugesti. Itulah doa yang mulai bergerak. Dan ketika kata-kata ini menjadi bagian dari dirimu, kamu tidak akan sama lagi. Aku percaya, kamu sedang mendengarkan ini bukan kebetulan. Semesta menuntunmu, Tuhan mendengarmu, hatimu memanggilmu. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin mengundangmu. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kamu merasakan cahaya kecil menyala di dalam dada, jangan biarkan ia padam. Beri dirimu izin untuk terus belajar. Terus bangkit, terus dikuatkan. Tekan tombol like, klik subscribe. Karena perjalanan ini baru dimulai, dan aku ingin kamu berjalan sampai akhir. Karena di ujung perjalanan ada dirimu yang baru. Bayangkan sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Sebuah alat, sebuah kekuatan, sebuah pintu yang tidak terlihat. Selama ini mungkin kamu mencari keluar. Uang, koneksi, kesempatan. Kamu menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada sesuatu yang datang untuk menyelamatkanmu. Tapi, dengarkan baik-baik. Alat itu bukan di luar. Ia sudah ada di dalam. Sejak kamu lahir. Kekuatan itu adalah pikiranmu. Bukan pikiran yang sibuk berlari setiap hari, melainkan pikiran bawah sadar. Tempat semua keyakinanmu tertanam. Tempat doa bersemayam, tempat iman berakar. Napoleon Hill menyebutnya sebagai subconscious mind, dan ia bekerja entah kamu sadar atau tidak. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap kalimat yang kamu ulang, setiap gambaran yang kamu tanam di benakmu, itulah yang menulis masa depanmu. Apakah kamu pernah menyadari bahwa orang yang selalu berkata, "Aku tidak bisa," akhirnya benar-benar tidak bisa?
Bahwa orang yang setiap hari mengeluh miskin semakin jauh dari rezeki? Bahwa orang yang menanam keyakinan "aku tidak pantas" benar-benar hidup dalam kepantasan yang sempit? Itulah autosugesti. Pikiran yang kita beri makan. Apapun yang kita berikan pada pikiran bawah sadar, ia akan tumbuh seperti benih. Jika kamu menanam benih keraguan, yang tumbuh adalah keterbatasan. Jika kamu menanam benih iman, yang tumbuh adalah kekuatan. Mungkin kamu bertanya, jika begitu, mengapa aku masih terjebak? Mengapa aku masih miskin meski aku berdoa? Dengarkan ini. Doa tanpa iman hanyalah kata-kata kosong. Doa harus dihidupi dengan keyakinan. Doa harus dipeluk dengan imajinasi. Doa harus disirami dengan tindakan. Napoleon Hill berkata, keinginan yang membara, desire yang tak tergoyahkan, adalah awal dari segala pencapaian. Dan itu bukan hanya sekadar keinginan, itu adalah energi. Energi yang bergetar, menyentuh semesta, dan menarik segala sesuatu yang sejalan. Pernahkah kamu merasa, ketika hatimu benar-benar fokus pada sesuatu, semesta seolah ikut membantu? Ketika kamu yakin, tiba-tiba peluang datang. Ketika kamu percaya, tiba-tiba jalan terbuka. Itu bukan kebetulan, itu hukum. Kekuatan ini adalah alat yang tersembunyi di dalam dirimu, pikiranmu, keyakinanmu, doamu. Dan ketika kamu mulai memegang kendali, kebiasaan yang memiskinkan bisa dipatahkan. Mari aku tanyakan sesuatu. Apakah kamu sudah jelas dengan tujuan hidupmu? Apakah kamu benar-benar tahu kemana arah langkahmu? Atau kamu hanya berjalan mengikuti arus, berharap suatu hari sampai di tempat yang indah? Tanpa tujuan jelas, hidup adalah kapal tanpa kompas. Angin bisa mendorongmu kemana saja. Ombak bisa mengguncangmu, dan kamu akan selalu merasa hilang. Tapi dengan tujuan jelas, bahkan badai paling keras pun tidak bisa menghentikanmu. Tujuan itu disebut definite purpose, sebuah arah yang pasti. Bukan sekadar aku ingin kaya, tapi jelas, spesifik, penuh iman. Aku ingin bebas dari utang, membangun rumah untuk keluargaku, memberi pendidikan terbaik bagi anak-anakku, dan hidup dengan damai. Bayangkan tujuanmu seperti cahaya di ujung lorong. Mungkin jauh, mungkin redup, tapi selama matamu menatap cahaya itu, kamu tidak akan tersesat. Sekarang, pejamkan mata sejenak. Bayangkan hidup yang kamu inginkan. Bayangkan rumah yang hangat, keluarga yang tersenyum, doa yang terkabul, pekerjaan yang penuh makna, rezeki yang mengalir deras. Rasakan seolah itu sudah nyata. Rasakan dengan indera. Dengarkan tawa, cium aroma, lihat warna-warna kebahagiaan. Apa yang kamu lakukan barusan adalah visualisasi. Dan visualisasi adalah bahasa yang dipahami oleh pikiran bawah sadar. Saat kamu berulang kali membayangkan sesuatu dengan emosi, alam bawah sadar percaya itu nyata. Dan apa yang dipercaya akan dicari jalannya di dunia nyata. Mungkin kamu berpikir, apakah cukup hanya dengan membayangkan? Tidak. Imajinasi adalah api, tapi tindakan adalah kayu. Keduanya harus menyatu. Imajinasi memberi arah, tindakan memberi tenaga. Lalu bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan buruk? Mereka seperti batu yang mengikat kakimu, tapi alat ini, pikiran, doa, iman, adalah kunci yang melepaskan rantai. Apakah kamu sadar bahwa setiap kali kamu berkata, "Aku bisa," tubuhmu merespons dengan energi berbeda? Apakah kamu sadar ketika kamu berkata, "Aku pantas bahagia," ada sesuatu yang bergetar dalam dadamu? Itulah kekuatan autosugesti. Mulai sekarang, berhentilah memberi makan pikiranmu dengan keluhan. Mulailah memberi makan dengan kata-kata iman. Katakan setiap pagi, "Aku layak. Aku mampu. Rezeki mendekat kepadaku. Aku punya tujuan jelas. Dan jangan lupa,
Manusia bukan makhluk tunggal. Kita saling terhubung. Napoleon Hill menekankan kekuatan mastermind. Ketika dua atau lebih orang bersatu dalam tujuan, energi mereka berlipat ganda. Itulah sebabnya doa bersama lebih kuat. Itulah sebabnya berteman dengan orang yang benar bisa mengubah nasibmu. Lihatlah sekelilingmu. Dengan siapa kamu berbicara setiap hari? Apakah mereka mengangkatmu atau menjatuhkanmu? Apakah mereka menyalakan imanmu atau memadamkannya? Ingat, energimu terhubung dengan energi mereka. Pilih dengan siapa kamu berjalan, karena itu menentukan kemana kamu sampai. Kebiasaan buruk membuatmu miskin, karena ia menanam racun dalam pikiran. Tapi alat yang kamu miliki, iman, doa, pikiran sadar, tujuan jelas, adalah penawar. Kamu tidak perlu menunggu dunia berubah, kamu hanya perlu memutuskan untuk mengubah pikiranmu. Bayangkan sebuah pintu besar. Selama ini, pintu itu terkunci. Kamu berdiri di depannya, menunggu seseorang membukakan. Tapi kunci itu selalu ada di tanganmu. Kamu hanya perlu menyadarinya. Dan saat kamu mulai memutar kunci itu, dengan iman, dengan autosugesti, dengan visualisasi, dengan tujuan jelas, pintu terbuka. Di baliknya ada cahaya, ada kebebasan, ada rezeki, ada kedamaian. Hari ini kamu menemukan alat itu, bukan di luar, bukan di tangan orang lain, bukan di masa depan. Alat itu ada di dalam. Dan hanya kamu yang bisa menggunakannya. Jangan biarkan kebiasaan buruk merampas kekuatan ini. Jangan biarkan pikiranmu dipenuhi racun. Ingat, pikiran adalah ladang. Apapun yang kamu tanam, itulah yang tumbuh. Jadi tanyakan pada dirimu sekarang, benih apa yang akan kamu tanam mulai hari ini? Apakah kamu masih ingin menanam ketakutan, keraguan, dan kemalasan? Atau kamu memilih menanam iman, tujuan, dan keyakinan pada rezeki? Jawaban itu ada di tanganmu. Dan apapun yang kamu pilih, itulah yang akan tumbuh. Setiap perjalanan menuju perubahan sejati tidak pernah mudah. Karena begitu kamu menemukan alat di dalam dirimu, begitu kamu melihat kunci di tanganmu, muncul satu musuh yang paling kuat, dirimu sendiri. Pikiran lama, kebiasaan lama, kenyamanan lama. Mereka berbisik lembut di telingamu. Nanti saja, besok saja, kamu tidak cukup kuat. Dan disinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Perubahan bukan hanya tentang tahu, bukan hanya tentang sadar. Perubahan adalah tentang disiplin, tentang berani melawan bisikan yang menidurkanmu, tentang bangun lebih awal ketika tubuh ingin tidur, tentang berdoa ketika imanmu goyah, tentang tetap melangkah meski jalannya gelap. Aku ingin kamu mengingat ini. Kebiasaan buruk tidak mati dengan sekali pukul. Mereka mati dengan disiplin, dengan latihan, dengan pengulangan. Sama seperti kebiasaan buruk terbentuk karena pengulangan, kebiasaan baik juga lahir dari pengulangan. Napoleon Hill berkata, pikiran yang terlatih adalah pikiran yang bebas. Dan latihan itu sederhana, tapi tidak mudah. Bayangkan sebuah pedang. Ia tidak menjadi tajam dengan sendirinya. Ia harus ditempa, dipukul berkali-kali, dibakar api, hingga akhirnya berkilau. Begitu juga jiwamu. Mari aku ajarkan sebuah ritual sederhana. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, tarik napas dalam. Pejamkan mata. Ucapkan dengan suara pelan, tapi penuh keyakinan. Hari ini aku kuat. Hari ini aku beriman. Hari ini rezeki mendekat kepadaku. Hari ini aku menguasai kebiasaanku. Ucapkan 3 kali. Rasakan getarannya. Itulah autosugesti. Itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah doa yang kau kirim ke dalam pikiran bawah sadar. Lakukan setiap hari. Setiap pagi, bahkan ketika kamu merasa lemah. Justru ketika lemah, kata-kata itu menjadi lebih kuat. Dan jangan berhenti di sana.
Buatlah satu kebiasaan baru yang sederhana, tapi penuh makna. Misalnya, setiap malam tulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Sekecil apapun, uang Rp1.000 yang kamu temukan, senyum orang yang kamu sayangi, nafas yang masih kamu hirup, syukur membuka pintu rezeki. Karena ketika kamu mengakui berkah kecil, semesta menambahkannya. Tapi aku tahu, jalan ini tidak mudah. Akan ada hari ketika kamu jatuh, hari ketika kamu kembali menunda, hari ketika rasa malas lebih kuat. Jangan benci dirimu pada hari itu. Bangkitlah lagi. Disiplin bukan berarti tidak pernah gagal. Disiplin berarti kembali setiap kali jatuh. Lihatlah para petani di desa. Mereka menanam benih, lalu setiap hari menyiram, membersihkan gulma, menunggu dengan sabar. Mereka tidak mencabut benih hanya karena belum tumbuh besoknya. Mereka tahu, benih butuh waktu. Begitu juga denganmu. Kebiasaan baik yang kamu tanam hari ini mungkin belum berbuah esok. Tapi teruskan. Sirami dengan doa. Rawat dengan iman. Hasilnya pasti datang. Dan kamu tahu apa yang terjadi ketika kamu terus melatih disiplin? Pikiran lamamu mulai melemah. Suara malas menjadi samar. Kebiasaan buruk kehilangan cengkeramannya. Seperti bayangan yang perlahan memudar ketika matahari naik. Tapi, kamu harus waspada. Ada satu musuh halus yang lebih berbahaya daripada kemiskinan itu sendiri. Rasa nyaman. Karena rasa nyaman membuatmu berhenti berjuang, membuatmu menerima hidup seadanya, membuatmu berkata, "Ya sudahlah, memang nasibku begini." Itulah penjara terbesar, penjara yang tidak memiliki jeruji, tapi menghentikan langkahmu. Dan satu-satunya cara keluar adalah dengan keberanian. Keberanian untuk berkata, "Aku pantas lebih. Aku pantas hidup yang lebih bermakna." Aku ingin kamu bertanya pada dirimu sekarang, kebiasaan apa yang paling sering menahanku? Apakah menunda? Apakah mengeluh? Apakah takut mencoba? Akui dengan jujur. Tulis di kertas. Hadapi. Karena musuh yang tidak dikenali tidak pernah bisa dikalahkan. Dan setelah kamu menuliskannya, buat satu janji. Satu kebiasaan kecil untuk menggantinya. Jika kamu biasa menunda, biasakan ambil langkah kecil langsung setelah bangun tidur. Jika kamu biasa mengeluh, biasakan ucapkan satu kalimat syukur sebelum berbicara. Jika kamu biasa takut mencoba, biasakan lakukan satu hal baru setiap minggu. Disiplin bukan tentang melakukan banyak hal sekaligus. Disiplin adalah tentang konsisten pada satu hal kecil, berulang kali, sampai menjadi bagian dari dirimu. Lihatlah air, setetes demi setetes jatuh di batu. Batu itu keras, tapi akhirnya berlubang. Bukan karena kekuatan tetesan, tapi karena konsistensi. Begitu pula denganmu. Konsistensi kecil akan mengubah hidupmu. Dan ingat, kamu tidak harus berjuang sendirian. Cari sahabat, cari komunitas, cari orang yang juga ingin tumbuh. Itulah mastermind, energi kolektif yang memperkuatmu. Karena ketika kamu lemah, mereka yang mengangkatmu. Ketika kamu jatuh, mereka yang mengingatkan. Pikirkan ini, siapa 3 orang yang paling sering bersamamu? Karena kamu adalah rata-rata dari mereka. Jika mereka malas, kamu ikut malas. Jika mereka penuh iman, kamu ikut bersemangat. Jadi pilihlah. Karena disiplin juga tentang memilih lingkungan. Sekarang, bayangkan sebuah medan perang. Di satu sisi ada dirimu yang lama, malas, menunda, mengeluh. Di sisi lain ada dirimu yang baru, disiplin, beriman, penuh tujuan. Pertempuran ini terjadi setiap hari, di dalam pikiranmu. Pertanyaannya, siapa yang akan menang? Jawabannya sederhana. Siapa yang kamu beri makan? Jika kamu memberi makan kebiasaan lama, ia tumbuh. Jika kamu memberi makan kebiasaan baru, ia menguat. Jadi mulai hari ini,
beri makan jiwa barumu. Dengan kata-kata positif, dengan doa, dengan disiplin, dengan syukur. Aku tahu jalan ini panjang. Akan ada air mata, akan ada rasa sakit, tapi justru rasa sakit itu yang akan membentukmu. Karena jiwa yang ditempa tidak pernah rapuh lagi. Suatu hari ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum. Kamu akan berkata, "Aku pernah hampir menyerah. Aku pernah jatuh dalam kebiasaan buruk, tapi aku memilih bangkit. Aku memilih disiplin. Dan hari ini, aku berdiri dengan damai." Itulah kekuatanmu. Itulah hadiah dari perjalanan ini. Bayangkan suatu pagi yang berbeda. Kamu bangun, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tidak ada beban di dadamu. Nafasmu ringan, hatimu tenang. Kamu berjalan ke cermin, dan tatapanmu berubah. Bukan lagi mata yang lelah, bukan lagi wajah yang putus asa, tapi mata yang menyala, wajah yang penuh arah. Inilah kamu yang baru. Inilah transformasi. Transformasi tidak datang sekaligus. Ia lahir dari proses, dari luka, dari doa, dari disiplin yang kamu jalani meski sakit, tapi pada akhirnya semua itu melahirkan sesuatu yang indah, jiwa yang bebas. Bayangkan rezeki yang dulu terasa menjauh, kini mulai mengalir. Pintu-pintu terbuka, peluang datang seolah semesta merespons imanmu. Kamu mulai melihat tanda-tanda kecil, pesan yang tak terduga, kesempatan kerja, orang yang menawarkan bantuan, ide yang muncul tiba-tiba. Semuanya datang karena kamu mengubah energi di dalam dirimu. Napoleon Hill berkata, pikiran yang dipenuhi keyakinan akan menarik keberuntungan. Dan kamu sedang membuktikannya. Bukan lagi sekadar teori, tapi kenyataan. Transformasi sejati bukan hanya soal uang, bukan hanya soal harta. Transformasi sejati adalah ketika hatimu damai, ketika imanmu kokoh, ketika kamu tahu siapa dirimu dan kemana kamu pergi. Kekayaan sejati adalah ketika kamu bisa tersenyum meski badai datang, karena kamu tahu Tuhan selalu bersamamu. Bayangkan dirimu sekarang berjalan di jalan yang dulu gelap. Tapi kini, jalan itu diterangi cahaya. Cahaya dari iman, cahaya dari doa, cahaya dari tujuan yang jelas. Bayangkan setiap langkahmu ringan, karena kamu tahu kemana kau melangkah. Lihatlah tanganmu. Tangan yang dulu gemetar karena takut, kini mantap memegang kendali. Tangan yang dulu kosong, kini penuh karya. Tangan yang dulu menutup wajah karena malu, kini terbuka untuk memberi. Perubahan ini nyata, dan ia tidak berhenti di dirimu saja. Perubahanmu memancar. Anak-anakmu merasakannya, pasanganmu merasakannya, orang tuamu merasakannya, teman-temanmu merasakannya. Energi barumu menular, seperti lilin yang menyalakan lilin lain. Sadarilah, dengan menghentikan kebiasaan burukmu, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu, kamu sedang mengubah garis hidup keluargamu, kamu sedang memutus rantai kemiskinan, kamu sedang membuka jalan baru yang mungkin selama ini tertutup oleh generasi sebelumnya. Lihatlah ke depan. Ada rumah yang penuh tawa. Ada meja makan dengan makanan yang cukup. Ada doa-doa yang terjawab. Ada rasa syukur yang tak lagi dipaksakan, tapi mengalir dengan tulus. Itulah hidup barumu. Hidup yang dipenuhi keberlimpahan, bukan karena uang semata, tapi karena jiwa yang kaya. Dan ingat, transformasi ini tidak berakhir di sini. Setiap hari adalah awal baru. Setiap pagi adalah kesempatan untuk memilih lagi. Apakah aku akan kembali ke kebiasaan lama atau terus berjalan di jalan cahaya? Aku percaya kamu akan memilih jalan cahaya. Karena sekali jiwa merasakan kebebasan, ia tidak ingin kembali terpenjara. Bayangkan benih yang kamu tanam. Ia tumbuh menjadi pohon. Pohon itu berbuah. Buahnya bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang lain. Burung berteduh di dahannya. Orang lain merasakan manisnya buah. Pohon itu memberi tanpa kehilangan dirinya.
Begitu juga denganmu. Ketika kamu berubah, kamu mulai memberi. Memberi inspirasi, memberi kekuatan, memberi doa. Dan inilah arti sesungguhnya dari kekayaan. Bukan hanya apa yang kamu kumpulkan, tapi apa yang kamu bagikan. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apa yang akan aku lakukan dengan hidup baruku? Apakah aku akan berdiam diri, atau aku akan melangkah lebih jauh, membuka pintu bagi orang lain? Karena perjalananmu belum selesai, ini baru permulaan. Permulaan dari hidup yang lebih bermakna. Permulaan dari dirimu yang lebih besar. Permulaan dari takdir yang lebih indah. Dengarkan suara ini, jadikan ia pengingat bahwa kamu bisa, bahwa kamu pantas, bahwa kamu tidak diciptakan untuk gagal, bahwa rezeki selalu ada, hanya menunggu kau membuka pintu dengan iman, dengan disiplin, dengan doa. Dan saat ini, aku ingin kau tersenyum. Senyum kecil, tapi tulus, karena senyum itu adalah tanda bahwa jiwamu sudah mulai percaya. Kamu tidak lagi sama seperti ketika pertama kali mendengarkan kata-kata ini. Kamu lebih kuat. Kamu lebih tenang. Kamu lebih berani. Jangan biarkan dunia memadamkan cahaya barumu. Pegang erat. Jaga dengan doa. Kuatkan dengan disiplin. Dan sebarkan dengan cinta. Karena inilah saatnya kamu melangkah. Inilah saatnya kamu menunjukkan pada dunia siapa sebenarnya dirimu. Jiwa yang bebas. Jiwa yang kaya. Jiwa yang berlimpah. Dan jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kamu merasakan energi baru bergetar di dalam dirimu, jangan biarkan ia padam. Jadikan ia bagian dari perjalanan panjangmu. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.